Oke, selamat siang Fit. Siang Wak. Terima kasih ya buat waktunya sudah bisa mampir ke ruangan Pak Yefta Iya. untuk bisa nanti sharing atau mau cerita sesuatu di siang hari ini. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut lagi kita mau doa dulu ya untuk Oke. mengawali sesi pertemuan pada siang hari ini. Ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan di siang hari ini. Berkati hamba-Mu dan Yafin Tuhan untuk sesi konseling pada siang hari ini Tuhan. Berkati lidah bibir kami supaya kami dapat berkomunikasi dengan baik dan terarah ya Bapak. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, gimana Yafin tadi habis sibuk apa ini? Sibuk. Sebenarnya sibuk kegiatan di sekolah aja sih Pak. Oh gitu ya. Iya. Tadi aktivitas dengan teman-teman ya. Teman-teman. Nah, Yafin sebelumnya sudah pernah ketemu dengan guru BK atau melakukan sesi konseling atau belum ya? Ya. Belum sih Pak. Sebenarnya dari lama itu emang pengen banget sih. Cuma kayak ngerasa, takut nih nanti misalnya aku cerita nanti ceritaku aman gak ya. Jadi aku lebih milih buat tak pendam sendiri aja. Dan baru kali ini memberanikan diri karena emang kayaknya benar-benar butuh deh Pak. Oh gitu, berarti ini bisa dibilang kali pertama ya Iya, kali pertama untuk bertemu dengan konselor ya. Oke, jadi Pak Yefta mau mencoba menjelaskan dulu nih, konseling itu seperti apa sih? Oke. Ya, jadi dalam konseling ini saya pribadi selaku konselor menerapkan dua hal yang saya pegang yang benar-benar menjadi dasar, yaitu ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Maksudnya seperti apa ya? Nah, Gimana? asas keterbukaan sendiri dulu deh. Bagaimana ketika Yafin memberikan kepercayaan kepada saya, berarti Yafin bisa dan mau mencoba untuk menceritakan apapun yang menjadi entah pergumulan, entah mungkin nantinya ada permasalahan yang ternyata muncul atau kendala-kendala yang terjadi selama di sekolah ini. Nah, karena Yafin merasa sudah percaya pastinya, sehingga mau sharing. Nah, yang kedua, ketika sudah memberikan kepercayaan, tadi ada namanya asas kerahasiaan. Bagaimana saya pribadi selaku konselor mau menjaga semua apapun yang diceritakan oleh Yafin kepada Pak Yefta, sehingga saya benar-benar akan keep, dan saya berharap Yafin bisa semakin terbuka dan semakin percaya kepada Pak Yefta. Nah, tapi ada catatan nih, ketika Pak Yefta membutuhkan bantuan pihak lain nih, misalkan nanti Yafin cerita sesuatu, lalu ada hal yang mungkin saya rasa butuh pihak lain, saya pasti izin ke Yafin dulu. Apakah diizinkan untuk saya meminta bantuan kepada pihak lain atau tidak? Kalau memang dirasa, oh Pak jangan deh, oke saya akan keep dulu. Tapi kalau memang sudah benar-benar saya butuh, saya akan izin lagi dan memberikan penjelasan kenapa saya harus meminta bantuan kepada pihak lain, sehingga benar-benar seizin dari Yafin seperti itu. Itu ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak Yafin? Jadi pasti aman ya semua. Ya, sejauh ini saya berusaha penuh dan puji Tuhan banyak yang memberikan kepercayaan kepada saya juga untuk bisa sharing dan lain-lainnya kepada saya seperti itu ya. Nah, di siang hari ini kan Yafin mampir nih, ya mampir ke ruangan saya, terus ya pasti ada. Tadi di awal bilang ini kelihatannya butuh nih saya cerita, yang mungkin sebelumnya aman nggak ya, bisa dijaga nggak ya, tapi Yafin tadi di awal bilang, wah saya butuh nih. Kalau boleh tahu, ada apa yang terjadi memang? Apa yang dibutuhkan Yafin memang di siang hari ini? Jadi gini sih Pak, aku cerita dari awal aja Pak. Iya silakan. Di sekolah ini pada awalnya itu semua berjalan dengan mulus, dengan baik, sesuai keinginan saya. Ya kayak saya
belajar di sekolah bisa dengan baik, saya mendapatkan nilai yang maksimal. Di situ nggak ada masalah. Terus pada awalnya hubungan saya dengan guru dan teman-teman juga nggak ada masalah. Ya semuanya berjalan baik sesuai keinginan saya gitu Pak. Nah, sampai akhirnya di beberapa bulan terakhir ini itu di sekolah itu saya tuh mendapat banyak tugas kelompok dan juga tugas-tugas project-project diskusi gitu. Oke. Apalagi habis ini mendekati kenaikan kelas lulusan, itu kayak project banget yang harus kita kerjakan bareng-bareng. Oke. Awalnya itu bisa dibilang saya pribadi yang suka banget berpendapat dan juga apa ya, saya merasa kalau ketika mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan keinginan saya itu pasti bakal berjalan dengan lancar. Oke. Awalnya itu bisa berjalan dengan baik, saya bilang gini ke teman, mereka lakuin semua. Namun sampai akhirnya beberapa bulan terakhir ini entah mengapa ada satu momen itu apa ya, ibaratnya kayak titik balik saya yang awalnya saya tuh semangat, saya tuh oke nih bisa, tapi di momen itu tuh yang ngebikin saya bisa dibilang cukup down sih Pak. Jadi itu posisinya itu ada suatu diskusi kelompok untuk mengerjakan suatu tugas gitu. Nah, saya nih lagi ngomong pendapat saya gimana. Saya lagi ngomong, baru setengah ngomong belum selesai, tiba-tiba tuh ada teman yang ngekat omongan saya. Lalu dia itu seolah-olah apa ya, malah menjadikan omongan saya tuh lelucon dan juga teman-teman jadi tertawa gitu. Padahal saya di situ posisinya lagi mengemukakan pendapat. Nah, pada saat itu awalnya sih saya pikir yaudah oke lah, itu baru pertama kan Pak, oke lah nggak apa-apa. Namun di momen selanjutnya itu ketika saya lagi ngomong nih kurang lebih situasinya sama, ada temen yang lain juga istilahnya kayak ngompor-ngomporin gitu toh Pak. Jadinya ketika saya ngomong serius tentang tugas, malah mereka ketawain. Nah itu dua. Terus di selanjutnya lagi momen yang berbeda itu pendapat saya itu kalau mandikan itu malah kayak nggak didengerin gitu. Saya lagi ngomong terus tiba-tiba ada yang juga nyaut dan malah teman-teman itu pada fokus ke teman saya yang ini, padahal yang lagi ngomong itu saya. Nah semenjak saat itu tuh saya mulai ngerasa kayak gak dihargain gitu sih Pak. Saya mau ngomong lagi jadi istilahnya jadi takut. Terus juga saya memilih untuk banyak diem aja daripada nanti saya ngomong nggak bisa mereka terima terus jadi sakit di saya jadi lebih banyak milih buat nggak ngomong lagi, jadi saya kayak takut gitu. Terus juga akhir-akhirnya tuh sering banget gara-gara saya udah diem ini ya Pak, saya tuh diem aja kadang kayak tetap salah gitu Pak. Nah karena banyak diem saya mutusin buat ya udah biar mereka tuh pada diskusi sendiri. Nanti kalau misal diskusinya udah selesai, saya tuh nggak mau nyampaikan pendapat saya, tapi saya tinggal manut aja apa kata mereka gitu. Saya ngikut aja. Terus juga kadang ada momen dimana jatuhnya jadi kayak saya ngerjain semuanya sendiri, terus teman-teman yang lain pada asik sendiri, dan saya tuh apa ya, takut buat bisa ngeblend sama mereka gitu. Yang awalnya mungkin oke, tapi sekarang kayak saya jadi takut ngapa-ngapain, takut ngomong, misal kalau nanti aku ngomong malah diketawain lagi, diejek-ejek lagi. Terus juga takut misalnya ngomong nggak diterima, nggak didengerin. Dan ya dari situ sih saya ngerasa kayak ya minder aja gitu, ngerasa nggak punya teman. Jadi kayak ya udahlah, mendingan diem, gak usah ngapa-ngapain gitu sih Pak. Jadi sebenarnya yang jadi beban saya akhir-akhir ini tuh ya itu, saya ngerasa nggak nyaman di sekolah karena saya nggak bisa apa ya, istilahnya nggak bisa bebas mengekspresikan diri saya dengan teman-teman gitu loh. Saya jadi banyak takutnya, banyak ragunya gitu Pak. Oke, berarti bisa dibilang awalnya Yavin sangat percaya diri nih ketika berdiskusi, ketika berkomunikasi dengan orang lain, dengan teman-teman di kelas ataupun di luar kelas seperti itu. Tapi di
3 bulan ke belakang mendekati masa ulangan akhir semester ini yang kebanyakan project, mungkin semua ya kali ya, Iya, tahun ini iya. semua project ya, Semua project. semua project, dan itu harus berdiskusi. Tapi di momen 3 bulan ke belakang ini kok merasa lah banyak teman-teman saya tidak menerima dengan semua apa yang menjadi pendapat saya. Bahkan ada satu momen diketawain, terus dibuat bahan bercandaan, dan akhirnya dibilang bahwa Yavin merasa down. Akhirnya memilih untuk diam, memilih untuk ya udahlah biar mereka berdiskusi dan lain sebagainya. Tapi ketika kamu coba pikirkan deh, Yavin, di momen 3 bulan ini, kira-kira dari Yavin sendiri merasa atau ada kepikiran bahwa ada hal yang salah apa ya? Kok saya sampai merasa seperti ini dan diberlakukan seperti ini? Gak tau sih, ya saya cuma ngerasa ya emang ya saya takut lagi berpendapat, saya nggak tahu mau ngomong apa, terus ya ya intinya saya udah nggak mau banyak ngomong lagi ke teman-teman sih Pak, soalnya diejek terus diketawain terus, habis itu juga nggak pernah didengerin, terus juga kayak serasa dikeluarin dari circle pertemanan, terus juga ya pokoknya kayak emang salah dia, aku nggak tahu apa sih Pak, kayaknya emang sama semua apa ya, semua salahku, dan tapi aku nggak tahu itu apa Pak. Belum tahu itu apa ya. Tapi dari apa yang kamu ungkapkan, kamu merasa sebel, merasa emosi karena tidak diterima pendapatmu sehingga kamu tidak mau mengemukakan pendapat, atau kamu merasa emosi karena ya sikap teman-temanmu nih? Itu yang mana? Karena tidak didengar atau karena sikap-sikap temanmu? Menurutmu ya? Karena tidak didengar sih Pak. Tidak didengar ya, sehingga kamu merasa ya mending saya gak usah ngomong deh. Kalau masalah sikapnya gimana? Sikap teman-teman, apakah itu menjadi pemicu juga atau ya sebenarnya ya udahlah? Ya tetap pemicu juga sih sebenarnya Pak. Nggak kerasa di aku. Tetap terasa ya, tapi bukan faktor utamanya ya. Yang menjadi faktor utama karena saya udah berpendapat, lah kok 3 bulan ini saya merasa seperti ini ya, tidak diterima, tidak dihiraukan, diacuhkan dan sebagainya seperti itu ya. Nah, efek paling besarnya apa sih Yavin? Ya saya jadi buat berteman itu jadi kayak takut, terus di sekolah saya lebih, kalau emang nggak ada keperluan buat ngobrol sama teman, saya lebih milih buat sendiri, terus juga kadang tiap malam kepikiran, jadi belajarnya sedikit terganggu, terus juga kayak sebenarnya buat berangkat sekolah itu kayak malas banget tapi tetap harus berangkat. Juga kalau emang misal istirahat di sekolah biasanya bisa makan bareng dan lain-lain, itu saya benar-benar sendiri pokoknya di sekolah. Kalau misal nggak dapat tugas kelompok itu mesti sendiri, dan di kelompok pun juga tetap saya ngerjain sendiri gitu. Kamu lebih menarik diri berarti? Iya. Lebih ya, saya memilih sendiri, lebih mending di kelas atau ya ke kantin, tetap kantin tapi tidak kumpul dengan teman-teman seperti itu ya? Iya. Oke. Padahal di sisi akademikmu selama ini baik ya? Baik sih Pak. Ini udah mendekati masa kenaikan kelas nih. Coba bayangin, 3 bulan kamu sampai seperti ini. Kira-kira sudahkah itu merupakan satu hal yang tepat untuk kamu lakukan? Ini 3 bulan nih. 3 bulan kamu, sebelum 3 bulan ini nilaimu bagus terus nih. Saya bisa bilang ranking kamu masuk 10 besar terus nih. Betul. Sosialmu saya bilang aman nih, tapi 3 bulan terakhir ini kamu merasa sangat down ini. Saya coba deh, apakah benar-benar karena penerimaan ini, terus sikapmu seperti itu, sudah tepat belum dengan sikapmu itu? Kamu lebih memilih menarik diri, kamu mau berangkat sekolah jadi malas kan? Itu efek ya.
Itu kira-kira gimana? Ini cuma 3 bulan loh. Bayangin kamu habis ini naik kelas 11, terus ini masih berefek, mungkin kamu habis liburan dan sebagainya, tapi 3 bulan ini efeknya cukup besar nih. Kamu berangkat sekolah aja males, padahal tinggal 3 bulan nih kamu project dan sebagainya. Kira-kira gimana kamu? Ya, Fik? Gak tepat sih Pak. Cuma ya gimana Pak, mungkin saya butuh bantuannya di situ, gimana caranya bisa mengatasi ini Pak. Oke. Atau gimana? Kamu merasa bingung ya harus seperti apa ya? Iya. Padahal sebelum 3 bulan kamu merasa aman semua nih, semuanya baik-baik aja, pertemanan pun juga baik, semuanya baik gitu ya. Nah, mungkin nggak ada apa ya yang kamu rasa deh, kamu mengemukakan pendapat kemarin terus tidak diterima, ada hal yang salahkah atau merasa apa yang kurang tepat ya? Ada nggak menurutmu? Situ dulu deh. Dari caramu berpendapat mungkin, atau mungkin sebenarnya ada temanmu yang sudah menegur, kira-kira ada nggak? Mungkin atau pada awalnya sebelum 3 bulan terakhir itu Pak, kan emang saya apa ya istilahnya senang banget ngomong, dan mungkin dari situ kayak saya terlalu memaksakan kehendak apa ya. Oke, memaksakan kehendak. Dan juga apa ya, waktu itu mungkin teman-teman saya nggak saya dengerin omongan mereka, karena saya tuh tipe orang yang emang kalau ada apa-apa itu ya pengen semuanya berjalan benar-benar terarah gitu, terkoordinasi gitu Pak. Kalau misal ada apa sedikit yang melenceng itu udah ganggu banget sih sebenarnya di saya Pak. Mungkin dari awal yang saya tahu, yang bagian yang saya lihat ya Pak, mungkin ya itu saya yang terlalu bisa dibilang kayak otoriter mungkin. Oke. Tidak mempertimbangkan omong-omongan teman, makanya di 3 bulan terakhir ini mungkin teman-teman udah muak sama saya. Terus jadinya ya mereka istilahnya melawan gini. Mungkin kalau Pak Ifta tadi bilang ada teman-teman yang sudah menegur, saya nggak ingat pastinya, tapi ya kemungkinan ada sih ya Pak, 1-2 mungkin, tapi nggak saya dengerin sih. Soalnya saya pribadi juga lupa. Oke, berarti sebelum 3 bulan ini ada hal yang kamu rasa sebenarnya tidak tepat. Iya sih Pak, cuma ya baru terpikir sekarang sih Pak. Oh gitu, berarti dalam artian sebelum 3 bulan ini ibaratnya maumu A ya, sebisa mungkin teman-temannya melakukan A juga. Ya. Menurutmu benarnya B, ya melakukan B juga. Sehingga mungkin sebelum 3 bulan ini mereka melakukan seperti halnya apa yang kamu mau ya. Sehingga kamu merasa baik-baik aja, mereka merasa menerima. Gitu ya, berarti ya. Iya, betul Pak. Tapi ini di 3 bulan terakhir ini, kok ada yang berbeda nih. Gitu kan? Iya. Oke. Hanya itukah? Atau ada yang lain kira-kira? Sebenarnya untuk saat ini sih yang benar-benar utama ya hanya itu aja sih Pak. Dari pengalamanmu hanya itu ya yang mungkin menjadi penyebabnya ya. Iya. Mungkin seperti itu ya. Oke, berarti di awal tahun sampai bulan ke-7 bisa dibilang ya, bisa kamu dibilang memaksakan kehendakmu ya. Iya. Akhirnya seperti itu. Nah, lalu kira-kira merasa menyesal nggak ya, Vin? Ya pastinya sih menyesal ya Pak. Menyesal ya, dalam artian ternyata ada efeknya nih. Tadi kamu baru merasa dan sadarnya waktu-waktu ini nih, 3 bulan ini, dan setelah kamu berpikir oh mungkin karena itu. Nah, kira-kira kedepannya apa yang bisa kamu lakukan ya, Vini? Kamu sudah tahu nih, mungkin penyebabnya karena ini. Di akhir semester 2 ini ada efek yang sudah mulai dirasa nih. Apa yang bisa kamu dapati atau yang bisa kamu lakukan? Ini konteksnya kan kamu merasa kamu nggak percaya diri nih. Iya. Ya kan? Betul Pak. 3 bulan kamu merasa tidak mau mengemukakan pendapat, kamu jadi menarik diri, dan kamu merasa ya itu salah sebenarnya.
ya kan? Tapi sisi lain, oh ternyata ada yang dilakukan Yavin juga nih sebelumnya, yang memaksakan kehendak, tadi istilahmu otoriter, tapi teman-temannya tetap melakukan. Bisa dibilang ya ini ya bisa apa ya, efek yang didapatkan kalau kamu merasa seperti dia. Dan berarti dari sisi sosial apa yang harus dilakukan Yavin? Mungkin kalau misalnya jawaban saya salah tolong dikoreksi. Iya silakan. Sebenarnya yang saya pikirkan ini ada beberapa hal, cuma tetap apa ya, rasa takut itu masih aja sih Pak. Oke. Misalnya saya tuh sempat kepikiran, apalagi barusan ini ya ada pikiran saya yang terbuka gara-gara ngomong sama Pak Yifta ini. Nah, karena saya sudah tahu nih salah saya itu yaitu tadi yang otoriter gitu, otoriter, dan awalnya tidak mendengarkan teman, makanya sekarang saya kayak gini. Mungkin saya tuh pengen datang ke teman-teman gitu, dan awalnya saya mau minta maaf sih Pak, tapi menurut Pak Yifta gimana Pak? Saya takutnya itu ketika saya minta maaf malah tetap masih kayak biasanya, saya nggak diterima gitu Pak. Mungkin ada jawaban alternatif lain dari Pak Yifta, saya harus apa atau Oke. Itu satu hal yang baik, satu hal yang benar untuk meminta maaf. Itu satu awal mungkin ya. Nah mungkin di siang hari ini kamu coba deh, kamu pikirkan kira-kira saya harus meminta maaf dengan cara seperti apa ya. Karena kan ketika otoriter, ketika memaksakan kehendak, berarti kan ibaratnya cara ngomongmu seperti halnya bosi, mungkin seperti itu. Atau cara ngomongmu yang terlalu kaku, atau bisa dibilang cara ngomongmu yang memaksa, memojokkan seseorang. Nah mungkin di siang hari ini coba deh kamu pikirkan sebentar. Nah terus nanti kamu kamu coba ngomong deh, kamu bayangkan di depan itu ada teman-temanmu, terus kamu mencoba meminta maaf, dan pesan saya, rendahkan hatimu untuk meminta maaf dan benar-benar meminta maaf. Dan mungkin kamu bisa juga menyampaikan apa yang kamu rasa nih, lalu harus seperti apa dan mau seperti apa kamu ke depannya dalam circle-mu tadi ini. Jadi tolong boleh pikirkan dulu, saya berikan waktu sejenak untuk kamu bisa, kira-kira saya bisa meminta maaf seperti apa ya. Ingat, merendahkan hatimu. Oke, gitu ya. Saya berikan waktu sebentar ya. Mungkin sudah ya. Jadi coba sekarang Yavin membayangkan orangnya siapa aja sih yang kemarin menertawakan, yang mungkin merendahkan kamu atau merasa tidak menerima kamu. Itu siapa saja, atau orang-orang yang kamu mengarahkan dan kamu otoriter tadi, siapa saja nih, sehingga mungkin mereka melihat kok Yavin bosi banget ya. Terus kamu coba ungkapkan rasamu yang benar-benar mau minta maaf, sampaikan kepada mereka. Nanti saya akan coba nih, kalau memang ada hal-hal yang perlu saya berikan masukan, saya akan berikan masukan. Ingat, merendahkan hati kamu. Silakan Yavin, coba bayangkan ada teman-temanmu di depanmu, dan kamu coba tatap matanya dan coba deh ungkapkan. Langsung ke di sini aja Pak. Iya. Gitu. Siapa namanya, mungkin siapa saja yang kemarin itu. Karena ini kan teman-teman kelas saya dari teman-teman gitu kan. Halo teman-teman semuanya, izinkan aku buat
aku bisa ngomong di sini hari ini. Aku mau menyampaikan sesuatu hal yang benar-benar penting sih. Jadi teman-teman, sebelumnya aku terima kasih banget buat kesempatannya aku diizin buat ngomong di sini. Terima kasih buat kalian semua yang selalu ada buat aku. Ya. Akhir-akhir ini aku lagi sering merefleksikan diriku. Aku memikirkan banyak hal tentang kalian juga. Di sini aku menyadari sesuatu bahwa terkadang aku melihat bagian dari diriku yang aku terlalu suka menyuruh-nyuruh, yang otoriter, yang tidak mendengarkan pendapat kalian, dan juga mungkin ada sikap-sikapku yang lain yang aku tidak tahu dan aku tidak sadari. Kalian menganggap aku bosi dan sebagainya karena sikap-sikapku yang entah secara sengaja maupun tidak sengaja aku lakukan ini. Aku akhir-akhir ini menyadari itu semua, dan di sini aku mau minta maaf kepada kalian semua teman-teman, atas semua sikap-sikapku, atas apa yang aku lakukan ke kalian. Aku minta maaf, dan juga ini gak hanya omongan aja, aku mau membuktikan ke kalian bahwa aku bakal jadi orang yang lebih baik buat kalian. Dari sini aku minta maaf, harapanku ke depan kita bisa kembali seperti dulu lagi, dan juga aku berjanji akan merubah diriku menjadi lebih baik. Aku akan menjadi orang yang lebih terbuka, yang mau mendengarkan pendapat, dan juga teman-teman semisal habis ini ke depan masih ada sesuatu yang mungkin salah di aku, tolong ingetin aku selalu ya, karena aku mulai sekarang bakal lebih dengerin kalian, sehingga nanti kita bisa sama-sama bisa tumbuh belajar bersama dengan lebih enjoy lagi, dan semuanya akan jadi jauh lebih baik ya teman-teman. Jadi sekali lagi aku mau minta maaf buat semuanya, dan aku akan berusaha untuk mengubah semua sikap-sikapku yang teman-teman gak suka. Makasih semuanya. Nah, seperti itu Pak. Nah, ketika kamu mengungkapkan itu, apa yang kamu rasa? Sebenarnya awalnya ada rasa deg-degan gitu, cuma setelah diungkapkan tuh rasanya kayak, walaupun ini belum ya, walaupun masih gambaran aja, tapi ada sedikit rasa lega sih Pak. Ada rasa lega ya. Rasa lega. Nah, saya berharap itu sudah baik. Dari apa yang ingin kamu ungkapkan sudah baik. Nanti setelah ini kamu boleh keluar, tentukan waktumu, ajak teman-temanmu, boleh kamu ungkapkan itu ya. Nah, maka dari itu kira-kira apakah ini semua karena kamu merasa kurang percaya diri kah? Apakah karena kamu tidak diterima kah? Atau karena ada hal lain setelah kita berbincang-bincang dari awal sampai sekarang ini? Selain aku nggak percaya diri, ya emang ini kesalahanku juga sih Pak. Ada kesalahan juga ya, ada hal yang kurang juga ya di kamu ya. Ya. Makanya di 3 bulan ini ada efek yang kamu dapat. Ya betul. Kamu merasa tidak percaya diri. Ya betul Pak. Tapi ternyata sebenarnya ada sisi dari Yavin yang kurang nih. Nah, Gitu ya. iya Pak. Baru saya tersadarkan di sini sebenarnya Pak. Nah, oke, jadi pesan saya Yavin, Ya. tolong nanti ke depannya kalau memang benar-benar kamu merasa seperti hal yang kamu rasa tadi, lebih berhati-hati lagi dalam mengemukakan pendapat kamu, dalam berkomunikasi dengan teman-teman. Baik Pak. Karena ya itu pasti tidak menyenangkan buat orang lain. Iya sih Pak. Iya kan? Betul. Pesan saya yang terakhir, akademikmu udah bagus. Iya Pak. Sosialmu sebelum 3 bulan ini sebenarnya oke semua loh. Iya. Saya pun juga agak kaget. Lah, kok 3 bulan? Ternyata baru 3 bulan tapi efeknya sudah kamu rasa. Nah, iya. Penurunan sudah kamu rasa. Iya. Jadi saya berharap kedepannya mungkin dari si Yavinnya lebih mengontrol dirimu. Baik, Jadi Pak. tidak ada istilah otoriter lagi keluar, Iya. tidak ada istilah lagi bosi keluar, tidak ada nyuruh-nyuruh dan sebagainya, tapi berdiskusi Oke ya. ya. Siap.
Nanti dengan teman-temanmu pun ketika kamu mengemukakan pendapatmu belum tentu mereka cocok, ya biarkan. Iya sih. Biarkan mereka berpendapat juga dan Iya. ambil jalan tengahnya. Oke Pak. Gitu ya. Jadi kira-kira masuk akal nggak kamu menyalahkan teman-temanmu? Enggak sih Pak. Masuk akal nggak ketika kamu merasa ditertawakan ternyata oh bukan hanya pendapat saya loh. Kira-kira gitu, masuk akal nggak? Iya. Enggak masalah. Enggak ya, bukan karena 100% bukan karena kesalahan di mereka juga, bukan Iya. 100% kesalahan Yafin juga. Iya. Sama-sama belajar. Iya. Gitu ya. Siap. Ada lagi mungkin Yafin yang mau disampaikan? Mungkin sementara belum sih Pak. Belum ada ya? Masih buat jadi kayak apa ya, hal-hal yang sebelumnya nggak pernah terpikir jadi terpikirkan sekarang di sini. Terus juga apa ya, pikiran saya jadi lebih kebuka kayak oh iya ya sebenarnya tuh ada bagian yang selama ini saya nggak lihat ternyata salah gitu. Makasih banyak ya Pak atas bimbingannya juga membantu. Kayak emang mungkin yang saya perlukan adalah ya itu rasa percaya diri dan mau mencoba ya Pak. Karena kalau semisal ya dari awal saya masih nggak pede nih, masih nggak berani buat datang ke sini, mungkin sekarang juga saya nggak bakal nemu jawaban buat ini semua. Saya ya belajar banyak dari Pak Yefta. Masih. Oke, jadi terima kasih Yafin ya buat waktunya, buat kepercayaan yang sudah diberikan. Kedepannya silahkan, kalau mau datang lagi sharing apapun silahkan. Oke Pak. Gitu ya, sekali lagi terima kasih Yafin. Kasih Pak. Mungkin dari sini nanti kelanjutannya gimana, mungkin saya bakal update terus ke Pak Iya. Yefta, dan sewaktu-waktu saya butuh bantuan saya bakal bilang ke Pak Yefta juga. Oke siap, saya tunggu update-nya dan saya akan pantau juga kira-kira apa yang saya butuh bantu untuk kedepannya. Saya berharap tidak ada perselisihan lebih lagi. Iya. Gitu ya, jadi benar-benar selesai kamu minta maaf ke mereka, tolong update ke saya bagaimana penerimaan mereka juga. Baik Pak. Gitu ya. Siap. Sekali lagi terima kasih ya Yevin Terima ya. kasih Pak. Gimana? Ya. Udah aman? Aman sih ya Pak. Kalau selalu berhenti aja. Oke, saya bakal mencoba memberanikan diri mulai sekarang. Oke. Jadi saya bakal hilangin rasa tidak percaya diri itu lagi, dan juga hilangin ya semua keraguan. Oke. Terima kasih sekali lagi. Yuk sebelum kita mengakhiri kita mau doa, dan saya mau doa buat Yavin ya. Oke, siap. Tuhan terima kasih untuk siang hari ini. Kamu berdoa Tuhan untuk Yavin, untuk setiap proses belajarnya, untuk setiap proses bersosialnya dengan teman-teman Tuhan. Mungkin sekarang ini dia merasa ada hal yang tidak benar, ada hal yang salah Tuhan. Biarlah Tuhan dari momen siang hari Tuhan, Yavin dan teman-temannya bisa lebih baik lagi. Pertemanan mereka semakin erat dan mereka bisa lebih berkembang lagi satu dengan yang lain Tuhan, dan dapat saling mengingatkan untuk ke depannya. Bapak berkati juga Tuhan untuk keluarganya, untuk siapa apapun yang dilakukan oleh keluarganya, dan biarlah keberhasilan dan rencanamu Tuhan terus ada buat keluarga dari Yavin ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan sisa hari dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi Yavin ya Terima kasih Pak. buat waktunya. Mari, Ya, Pak. hati-hati ya. Siap. Terima kasih ya. Dun ya Pak. Yo.